Batik merupakan kain yang memiliki daya tarik tersendiri bagi kita semua. Kita tahu bahwa batik merupakan kebudayaan asli Indonesia yang saat ini telah berkembang pesat, bahkan menjadi produk kebanggaan Indonesia di kancah dunia internasional. Berkembangnya batik tidak lepas dari masa kejayaan Kerajaan Mataram pada abad ke-16 di Tanah Jawa. Berbicara soal batik, sebagai masyarakat kota Surakarta, tentunya kita ikut merasa bangga karena batik Surakarta merupakan pengembangan dari batik-batik asli peninggalan Kerajaan Mataram. Batik Surakarta tentunya tidak muncul begitu saja, akan tetapi memiliki sejarah yang patut kita ketahui sebagai generasi yang ikut berperan serta melestarikan seni dan kebudayaan Indonesia. Sebelum kita mempelajari bagaimana sejarah batik Surakarta, ada baiknya kita mengetahui apa sih arti kata batik itu sendiri. Nah, kata batik berasal dari bahasa Jawa yaitu amba dan nite. Amba berarti menulis, sedangkan nite adalah kata kerja dalam bahasa Jawa yang artinya memberi titik-titik. Batik diartikan sebagai kain yang dihias dengan menggunakan malam atau lilin batik sebagai bahan perintang warna. Cara menghiasnya yaitu dengan menorehkan malam ke permukaan kain, menggunakan canting, atau bisa juga dengan cat. Malam atau lilin batik ini berfungsi untuk menghalangi warna yang masuk ke dalam serat kain pada saat pencelupan atau pewarnaan. Setelah mengetahui apa batik itu, sekarang kita sedikit kembali ke masa lalu untuk mengetahui bagaimana sejarah batik Surakarta. Kain batik di Indonesia sebenarnya telah dikenal sejak zaman Majapahit dan terus berkembang menjadi semacam tradisi bagi masyarakat Indonesia. Dalam beberapa catatan, pengembangan batik banyak dilakukan pada masa Kerajaan Mataram yang dilanjutkan pada masa Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Perlu diketahui bahwa akhirnya wilayah Kerajaan Mataram terpecah menjadi dua, yaitu menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Kerajaan Mataram pada abad 16 menjadi awal berkembangnya batik di Tanah Jawa, khususnya di Surakarta dan Yogyakarta. Setelah terpecahnya Kerajaan Mataram menjadi dua, yang kini lebih dikenal dengan Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta, Kerajaan Mataram meninggalkan banyak benda-benda berharga yang diwariskan kepada kedua keraton tersebut. Di antaranya peninggalan berupa gamelan, keris, tombak, tandu, dan benda peninggalan lainnya dibagi menjadi dua. Sedangkan seluruh busana termasuk juga kain batik berdasarkan perintah Pakubuwono II kepada anaknya yaitu Pakubuwono III, maka diberikan seluruhnya kepada Hamengkubuwono I atau raja dari Keraton Yogyakarta saat itu. Hamengkubuwono I tidak lain adalah saudara Pakubuwono II atau paman dari Pakubuwono III. Itu pesan sama anaknya, mengko yen pamanmu jumeneng nata ana ing Ngayogyakarta Hadiningrat, kabeh ageman lan busana caosna. Nanti kalau pamanmu jadi raja di Yogyakarta Hadiningrat, semua pakaian itu berikan. Nanging ingkang awujud piranti pusaka, tapi yang wujudnya pusaka, keris, tombak, joli dibagi dua. Ya, ada ya. Berarti busana caosna berarti berikan semua. Udah yang ada di PP2 waktu itu diberikan semua oleh PP3 ke Mangkubumi. Padahal itu adalah peninggalan dari Panembahan Senopati Mataram Kota Gede. Jadi pola-pola yang diberikan semua ke Jogja sekarang ini adalah pola asli dari Mataram Kota Gede. Makanya bentuknya besar-besar, kudunya gede. Pokoknya ragam hiasnya besar-besar karena masih melambangkan aristokrasinya masih kentara. Jadi kebangsawanannya itu masih diperlihatkan. Karena kain itu diberikan ke Mangkubumi yang kemudian jadi Hamengkubuwono I, Solo kosong. Maka PB3 dan selanjutnya harus memutar otak.
piye carane Solo juga biar ada. Lalu di Solo dibuatlah pola-pola yang source-nya masih Mataram Kota Gede, tapi pada pengembangannya lebih kecil-kecil, tapi keanekaragamannya lebih banyak ya. Jadi memang di Solo lebih kreativitasnya lebih tinggi. Nah, yang sekarang ini berkembang itu adalah kreasi dari Solo. Yang ada di Jogja sekarang ini itu peninggalan Mataram Kota Gede, makanya putih-putih, polanya besar-besar. Sejak saat itu, seluruh peninggalan kerajaan Mataram yang berupa busana dibawa ke Yogyakarta. Jadi, batik Keraton Yogyakarta yang kita lihat sekarang merupakan batik asli peninggalan Mataram. Karena seluruh ageman atau busana diberikan ke Keraton Yogyakarta, maka terjadi kekosongan tatanan busana, khususnya motif batik di dalam Keraton Surakarta. Karena kekosongan tersebut, Pakubuwono III atau Raja Keraton Surakarta saat itu menjadi resah. Kemudian akhirnya Pakubuwono III memerintahkan abdi dalem serta patih-patihnya untuk membuat tatanan busana sendiri dengan gaya Surakarta berikut pola-pola batiknya. Tatanan busana tersebut juga mempengaruhi pola batik yang diciptakan. Sejak disesuaikan dengan model busana yang baru itu, batik Surakarta mulai berkembang corak-corak atau motifnya. Aneka ragam motif batik yang baru di Surakarta itu kemudian disebut sebagai batik gagrak Surakarta atau batik gaya Surakarta. Zaman dahulu, batik dibuat hanya di dalam tembok keraton saja, sehingga penggunaannya pun hanya terbatas pada keluarga raja dan bangsawan istana. Dulu, motif batik dibuat oleh para putri keraton, sedangkan proses lanjutannya dikerjakan oleh para abdi dalem. Jadi yang pakai hanya bangsawan. Kenapa yang bisa beli hanya bangsawan? Masalahnya kainnya itu import. Sebelum abad 19 itu cottonnya itu import. Kalau nggak dari Belanda, dari India, dari Jepang, dari Inggris, itu import. Itu kan bahan bakunya saja sudah mahal, padahal prosesnya juga sama-sama sulitnya, berarti kan mahal. Maka yang bisa pakai hanya bangsawan di dalam keraton. Kemudian karena permintaan bangsawan itu juga makin lama makin meningkat, sehingga putri keraton dan abdi dalem yang tinggal di dalam keraton tidak bisa ngawekani sendiri, tidak bisa ngayai sendiri, tidak bisa menangani sendiri, maka diserahkan kepada abdi dalem yang tinggal di luar keraton. Karena dikerjakan di luar tembok keraton, maka semakin lama rakyat biasa menjadi tertarik dengan batik. Akhirnya mereka membuat batik untuk diri mereka sendiri. Batik pun berkembang dari yang hanya digunakan oleh keluarga keraton menjadi pakaian yang disenangi oleh rakyat biasa di luar keluarga keraton. Perkembangan penggunaan batik yang semakin pesat pada saat itu menyebabkan penurunan makna atau nilai yang terkandung pada motif batik yang digunakan. Perbedaan motif kain batik yang diperuntukkan bagi bangsawan dan untuk rakyat biasa tidak jelas, sehingga sulit untuk membedakan status para pemakainya. Konon, zaman dahulu, motif batik dapat menggambarkan tingkat jabatan seseorang di dalam keraton. Oleh karena itu, kemudian Pakubuwono III membuat suatu aturan tatanan pemakaian kain batik di Surakarta agar penggunaannya lebih teratur serta penghayatan terhadap makna yang dikandung setiap motifnya tidak pudar. Ketentuan tersebut diantaranya mengatur sejumlah pola atau motif batik yang hanya boleh dikenakan oleh raja dan keluarga istana. Pola yang hanya boleh dikenakan oleh keluarga istana ini disebut sebagai pola larangan. Seiring dengan perubahan zaman, pihak keraton pun memperlonggar kebijakan mengenai pola larangan, yaitu dengan memberlakukan peraturan pola larangan hanya di dalam keraton saja.
Jika di luar keraton, rakyat biasa boleh mengenakan motif apa saja yang mereka inginkan. Saat ini, penggunaan pola larangan masih berlaku di lingkungan keraton, baik Surakarta maupun Yogyakarta, terutama pada saat upacara-upacara adat Jawa tertentu.